Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Pati Pratama, NPM 2451167. Kali ini saya akan membahas tentang penerapan hukum judi online di Indonesia. Nah, kemajuan teknologi informasi saat ini telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga memicu tumbuhnya praktik-praktik ilegal. Salah satunya adalah judi online. Fenomena ini telah menjadi persoalan serius di Indonesia karena tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berdampak pada sosial psikologis, bahkan memicu kejahatan-kejahatan lainnya. Sebagai negara hukum, Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk dilakukan secara online. Regulasi terkait larangan ini tertuang dalam beberapa peraturan perundangan, mulai dari KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 hingga UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Secara hukum, larangan judi online diatur dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP yang memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang menjalankan atau memfasilitasi perjudian. Selain itu, pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 UU ITE secara khusus melarang distribusi dan akses konten bermuatan perjudian melalui internet. Sayangnya, penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan utama diantaranya adalah anonimitas pelaku, lokasi server yang berada di luar negeri, serta keterbatasan kemampuan aparat dalam bidang digital forensik. Selain itu, minimnya kerjasama internasional dan rendahnya literasi hukum masyarakat ikut mempengaruhi situasi ini. Sejumlah upaya telah dilakukan, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemblokiran situs oleh Kominfo. Namun situs-situs baru terus bermunculan menggantikan yang lama, sehingga upaya pemberantasan ini seperti tidak pernah ada habisnya. Dalam aspek pertanggungjawaban pidana, pelaku judi online dapat dikenai sanksi sesuai UU ITE dan KUHP. Misalnya ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah bagi pelaku yang menyebarkan konten perjudian. Sedangkan bagi pelaku yang menjalankan atau menawarkan perjudian, ancamannya bisa mencapai 10 tahun penjara. Nah, dari hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi disarankan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia. Pertama, perlu ada sinergi antara lembaga hukum, Kominfo, serta perbankan untuk memutuskan mata rantai dana perjudian. Kedua, hukum pidana digital perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap modus kejahatan berbasis teknologi. Dan yang tak kalah penting, peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat harus menjadi prioritas. Guna apa? Guna mencegah masyarakat terjebak dalam praktik judi online. Sebagai kesimpulan, meskipun kerangka hukum judi online di Indonesia sudah cukup kuat, implementasinya masih lemah akibat berbagai kendala, baik teknis, yuridiksi, hingga rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk itu dibutuhkan strategi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, kerjasama lintas negara, dan serta edukasi hukum publik secara berkelanjutan. Nah, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.